Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau cerita tentang cara pembuatan es kacang merah ya. Jadi kita nak sharing cara ngebus kacang merah supaya empuk dengan waktu yang relatif lebih singkat. Berdasarkan pengalaman dari kawan orang Medan yang punya usaha es kacang merah juga kan. Dulu kami tuh punya usaha kacang merah waktu masih di Bogor. Awal-awal itu gagal terus. Walaupun sebelum mulai kita searching, cari referensi mana caranya supaya gembus kacang merah yang efektif dan efisien lah ya. Butuh waktu yang singkat dan empuk. Caranya belajar resep dari YouTube, dari artikel, dari mana-mana, sampai akhirnya berani. Tapi tetap baik, tidak bertahan lama. Kacang merahnya direbus, direndam dulu semalaman, kadang-kadang besoknya dibuang ayo rendamannya, direbus, rebusan pertama akhirnya dibuang, rebus lagi sampai capek nih anak saya itu. Jadi hilang waktu, hilang tenaga gitu. Dan awal-awal memang tidak rame peminatnya itu, jadi kita sering ngebuang. Makanya triknya supaya awet dan direbus, dimasukin ke freezer, tetap baik itulah. Nah, singkat cerita, sampai akhirnya tadi kita beli es kacang merah kan. Awalnya awalnya kita tidak ada berniat untuk beli es kacang merah, kita nak nawari barang frozen lah ke dia kan. Nah ternyata dia ini jual es kacang merah. Si istri nanya, ada jual es kacang merah tuh, nak beli tak Bi? Beli lah cukup. Try kan es kacang merah disikap kira-kira mana ya, pengabian dong disikap kan. Selera lidah kan beda-beda kan baik. Akhirnya ngobrol lah dengan orang, ternyata dia orang Medan. Ngobrol-ngobrol sampai akhirnya ngupas rahasia dia, trik ngerebus kacang merah. Nah sampai ke inti ceritanya itu yang kita bahas sekarang. Cara ngebus kacang merah supaya empuk dengan waktu yang singkat. Dan cerita dia itu cuman butuh waktu setengah jam. Dia pakai ternyata soda kue. Dulu waktu kita empai ke berjualan tuh aku sempat ada baca-baca artikel pakai soda kue, tapi kita tidak pernah nyoba yang pakai metode itu. Jadi yang pertama dia bilas dulu 3 ulang pakai ayo biasa kan. Kacang merahnya dia pengaji setengah kilo tuh merebus, setengah kilo terus. Udah habis merebus lagi setengah kilo, merebus lagi. Jadi pertama dibilas dulu pakai ayo kayak biasa 3 kali dibilas. Setelah itu direbus. Airnya dulu direbus, airnya mendidih, baru masukin kacang yang sudah dicuci kan. Sampai mendidih. Mendidihnya tuh tunggu gue becak 10 menit. 10 sampai 15 menit lah jadi kan. Habis itu mati ke kompor. Jangan dibuka. Jadi mencak kita ngebus daging ya kan. Di presto, apa dia namanya? Top itu kan. Jangan dibuka. Setelah itu padengin setengah jam baru dicek lembut tak. Aman tak lembut, direbus lagi. Nah, direbus lagi pakai air itulah. Kalau sudah mendidih, yang rebusan pertama tadi dikasih tuh soda kue itu. Soda kue dikit baik. Nah, sampai mendidih kan? Sudah mendidih, dibiarin setengah jam, dicek empuk tak. Nah, kalau belum terlalu empuk, rebus lagi 10 menit. Tambahin ayo be. Soda kue udah saya tambah lagi, soda kue ini. Tambah ayo biasa. Ayo rebusan pertama jangan dibuang. Rebus lagi sampai mendidih. Sampai mendidih tadi kurang lebih 10-15 menit pula. Nah, setelah itu pasti empuk tuh. Kapan rebusan kedua itu udah pasti empuk. Baru dibuang ayo rebusan yang tadi. Nah, setelah ayonya dibuang, baru dikasih kacang. Rebusan berikutnya dikasih kacang. Dikasih kacang, dikasih kacang dulu, dikasih gula aren, deh.
dikasih gula aren, habis itu dikasih daun pandan. Nah, sampai lengket, sampai mengental gitu ya. Udah tuh, jadi. Nah, kalau misal pas jualan dimasuk ke dalam wadah toples lah misalnya. Kalau udah laku, udah habis hari itu, simpan lagi, masuk ke dalam plastik, mecak di vakum. Jadi jangan sampai ada udara yang ikut dalam kemasan plastik itu. Nah, kalau udah dimasukin plastik, di vakum, kasih udara lagi, masukin freezer. Nah, besok di keluar kembali lagi, diangkat lagi, kaca. Ya, sorry ya. Jadi dimasukin ke dalam freezer. Ketika nak berjualan lagi besok, masih fresh dia, masih tidak berubah rasanya. Nah, kalau yang tidak ada metode mak itu nyimpan nih, cepat asam dia. Karena kacang itu atau ada mungkin zat apa yang pernah dulu dibaca, karena dia fermentasi asam. Jadi ketika dia lame dan terpapar dengan udara, ngegas dia, babui itu nah. Awalnya dia kental-kental itu. Akhirnya mecah dinyu maizena, tepung maizena, dinyu sagu, mecah dinyu sagu itu nah. Jadi kental, lama-lama asam, lama-lama ngegas. Pasti dia cepatnya. Yang lama 2 hari, sama ndak main. No, kasih mau cerita dari kawan Medan tadi, nyimpan itu harus di dalam plastik dan divakum. Maksudnya bukan divakum nian, tapi masuk ke plastik, tapi jangan sampai ada udara. Dikujut biasa baik. Nah, itu awet pasti. Jadi itulah triknya. Karena awal-awal berjualan es kacang merah tuh, apalagi mak tuh bu di perantauan misalnya di wilayah Palembang kan, peminatnya kurang. Jadi mesti pintar-pintar cara nyimpan nih yang dibus. Amandak itu tekor. Amandak tubuh peminat es kacang merah kan banyak di Palembang dan sekitarnya itu. Nembus 5 kilo sehari habis, kadang kurang. Karena peminatnya banyak. Gambar tabek, sepi. Dan itulah, dadah. Udah kondusif lagi ini budak.